Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansan Ali Firdaus. Saya Nida Ramazalena. Saya Maisarah. Saya Mutia Nurul Ramadhani. Saya Anissa Rahma Hidayah. Saya Histi Farida. Saya Mati Suma Putri. Saya Nadia Khatami. Jadi teman-teman, di sini saya bakal ngejelasin sedikit latar belakang dari usaha kami. Jadi usaha kami adalah usaha ngebebek halal dan nikmat. Jadi usaha kami ini kami mengambil konsep yaitu fast food. Jadi saya bakal jelasin sedikit fast food itu apa. Jadi fast food itu adalah bidang perusahaan yang menyajikan makanan itu secara cepat, kemudian yang dibawa pulang atau take away. Kenapa kami mengambil konsep fast food ini? Karena menurut kami fast food itu adalah suatu hal yang tidak janggal lagi di kalangan masyarakat, karena masyarakat sekarang ini ingin sesuatu itu yang instan dan tidak ribet. Jadi fast food ngebebek kami ini sebelumnya telah diolah setengah jadi. Setelah diolah setengah jadi, kemudian bebek yang kami jual ini akan diolah menjadi makanan jadi. Usaha kami memiliki 3 misi terpenting. Jadi misi yang pertama itu kami ingin bisnis kuliner kami ini menjadi bisnis yang terorganisir, praktis dan dinamis dari menu-menu andalan yang kami keluarkan dan dari tim kerja yang sangat bertanggung jawab dan peduli antar sesama. Kemudian misi yang kedua itu kami ingin berusaha menyajikan menu-menu kami itu sesuai dengan keinginan para customer kami. Misi yang ketiga, kami ingin selalu me-upgrade dan kami akan selalu melatih pekerja-pekerja kami agar sesuai dengan standar SOP yang telah kami tentukan dan bisa lebih kreatif dan berstandarisasi. Ini itu target pasar, di mana bisnis ini memfokuskan usahanya pada untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Karena fast food ngebebek ini menyediakan berbagai varian, sehingga anak-anak mulai dari 7 tahun hingga 50 tahun ke atas dapat mengkonsumsinya. Dilihat dari target tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, para mahasiswa, maupun masyarakat umum lainnya. Nah, dari segi tingkat ekonomi yang mengkonsumsi fast food ngebebek ini mulai dari tingkat ekonomi menengah hingga tingkat ekonomi menengah ke atas. Bisnis kuliner ini ditujukan kepada orang-orang yang penikmat ataupun penyuka makanan-makanan pedas, enak, praktis, dan yang pastinya dengan harga yang murah. Nah, ataupun mereka-mereka yang malas atau mereka yang tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja dan memasak. Nah, selanjutnya yaitu mereka itu mengikuti tren, yang mana remaja saat ini cenderung mengikuti apa yang sedang hits atau viral di masa saat ini. Nah, di poin selanjutnya yaitu analisis perusahaan. Makanan cepat saji ini merupakan salah satu kuliner yang sudah berkembang di berbagai negara. Salah satu negara kita yaitu negara Indonesia, di mana negara Indonesia sendiri sudah banyak makanan cepat saji yang sudah memiliki brand terkenal, namun kebanyakan dari mereka hanya menyediakan di tempat kota-kota besar. Padahal banyak masyarakat yang ingin mencoba atau menikmati makanan-makanan cepat saji ini untuk dinikmati bersama keluarga mereka. Nah, dari itu sehingga bisnis ini menjadi salah satu inspirasi untuk kami angkat menjadi bisnis plan, sebuah bisnis plan yang menjanjikan mengikuti tren masa kini, namun kami tidak melupakan
melupakan sisi kesehatan maupun kehalalannya. Di sini saya akan membahas beberapa poin yang mengenai analisis perusahaan. Nah, yang pertama ada market needs. Manfaat atau keuntungan yang kami tawarkan kepada Anda sebagai konsumen bila Anda menikmati kuliner kami adalah menu yang disediakan tidak banyak, hanya yang menjadi andalan saja, sehingga Anda tidak pusing dalam memilih menu. Sistem kuliner yang fast food sehingga sangat praktis untuk Anda yang membutuhkan makanan cepat namun juga sehat. Masyarakat sebenarnya membutuhkan kuliner seperti ini. Mengapa? Karena masyarakat sekarang lebih memilih sesuatu yang praktis atau tidak banyak makan waktu, namun juga memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka, serta mereka suka mencoba sesuatu yang sedang tren di kota-kota lain. Nah, yang kedua ada segmen pasar atau target konsumen. Kami ingin memfokuskan target pasar di Aceh saja karena di Aceh sendiri belum adanya kuliner yang benar-benar memfokuskan dirinya sendiri dalam usaha ini. Dan yang ketiga ada market trends. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini sangat drastis, di mana semua gaya hidup yang mereka lakukan tidak habis mengikuti tren. Bahkan budaya yang berkembang pun cukup mendukung perilaku gaya hidup masyarakat selama ini. Kita orang Indonesia identik harus adanya nasi. Sekarang orang-orang makan tidak sekedar makan saja, mereka juga mengikuti makanan apa yang sekarang lebih praktis dan mengikuti tren, namun tidak jauh-jauh dari nasi, sehingga perubahan-perubahan ini yang mendasari market trend dari bisnis fast food ngebebek kami. Berikut adalah alasannya. Disebabkan gaya hidup yang lebih praktis, sehingga berbagai macam orang membutuhkan hal yang praktis dalam apapun rutinitas memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaya hidup tren remaja yang lebih nongkrong di tempat-tempat instagramable dengan makanan yang enak menjadi dasar usaha kami mengembangkan dan memenuhi kebutuhan tren remaja ini. Banyaknya acara-acara yang membutuhkan makanan simple dan dapat dijangkau. Nah, yang keempat ada pertumbuhan pasar atau market growth. Tren fast food di Indonesia. Fast food saat ini semakin banyak dicari dan diminati karena fast food berbeda dengan junk food. Fast food sendiri merupakan makanan yang dibuat dengan proses yang cepat karena sudah diolah setengah jadi terlebih dahulu. Masih mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh atau berkualitas. Kemudian dikemas dalam paket agar bisa dibawa pulang. Sedangkan junk food, makanan yang mengandung nutrisi sangat minim dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Untuk itulah fast food sangat digandrungi saat ini. Tren event organizer di Aceh. Sementara ini kuliner fast food ngebebek belum ada di Aceh, sehingga belum bisa dilihat pertumbuhannya. Berbanding kebalik dengan fast food ayam banyak menjamur di Aceh seperti wong solo, ayam lepas dan sebagainya. Saya akan menjelaskan di bagian SWOT analisis dari fast food ngebebek itu sendiri. Yang pertama akan saya bahas adalah kekuatan dari fast food ngebebek. Dimana yang pertama kami menawarkan menu yang tidak banyak. Menunya itu spesifik, hanya ayam dan bebek, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dalam berlama-lama memilih makanan, karena banyaknya menu makanan akan membingungkan konsumen itu sendiri. Dan kemudian kami itu jenis bentuk usaha yang makanannya itu take away, karena kemasan dari produk kami itu unik dan simpel dan mudah untuk dibawa kemana saja. Dan kami itu menjadi yang pertama di Aceh, karena usaha fast food ngebebek sendiri belum ada di Aceh. Kemudian kami itu mengikuti
trendy perkembangan dari fast food ngebebek itu sendiri. Lalu kami menyediakan harga yang ekonomis yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, karena prinsip kami adalah memperoleh margin yang tipis tetapi mendapatkan konsumen yang banyak ketimbang memperoleh margin yang banyak dan konsumen kami itu hanya sedikit saja. Dan kami itu dapat mengatasi singkatnya waktu konsumen dalam membeli makanan. Dan yang terakhir itu kekuatan kami itu sesering mungkin kami melakukan evaluasi kinerja dari para anggota tim kerja. Weakness atau kelemahan dari fast food ngebebek kami sendiri. Yang pertama, menurut kami itu jumlah tenaga kerja dari fast food ngebebek ini masih sedikit, itu yang menjadi kekurangannya kami. Lalu kami itu belum mempunyai nama jual atau brand tersendiri khususnya di Aceh, tapi apabila di Indonesia fast food ngebebek ini sudah sangat banyak. Dan kami itu merasa bahwa dikarenakan di Aceh belum ada, sehingga pengetahuan akan fast food ngebebek ini masih sangat minim di kalangan para pekerja kami nantinya. Lalu modal yang kami miliki itu juga belum banyak, dikarenakan usaha kami ini masih usaha kecil dalam bentuk rumahan, sehingga untuk memperluas usaha itu masih sangat terbatas dan masih dijalankan dalam bentuk usaha rumah, sehingga banyak pemodal yang masih belum mempercayainya. Lalu kurangnya periklanan atau advertising dari produk kami, dan ini yang menjadi kelemahan dari usaha fast food ngebebek milik kami. Opportunity, peluang-peluang ini bersifat pasti. Yang bagi kami pertama itu banyaknya tanggal-tanggal cantik, kemudian libur panjang di akhir tahun menjadi peluang bagi kami untuk menambah konsumen, dikarenakan kami dapat membuat banyaknya promosi-promosi di tanggal-tanggal tersebut, seperti beli 2 gratis 1, pemotongan harga atau chart dan sebagainya, sehingga konsumen kami itu menjadi loyal terhadap produk kami. Lalu selanjutnya itu adanya sifat konsumen yang sangat memprioritaskan kebersihan dan kehalalan dari produk, sehingga kedua hal inilah yang menjadi prioritas kami dalam usaha fast food ngebebek. Dan ini menjadi peluang terbesar bila usaha ini berjalan dan menyediakan dua hal tersebut, sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir akan makanan yang akan dikonsumsinya. Lalu banyaknya masyarakat itu yang masih mengadakan acara-acara itu di outdoor. Dengan produk kami yang memiliki kemasan yang simpel dan unik dan mudah dibawa kemana saja, menjadi peluang bagi kami dalam mengembangkan usaha kami. Dan setiap orang pasti membutuhkan makanan, dan makanan yang mereka cari adalah makanan pokok, khususnya kita orang Indonesia. Dan masyarakat itu banyak mengadakan acara-acara dan membutuhkan makanan yang sifatnya itu simple, praktis, dan murah. Jadi dengan adanya fast food ngebebek kami yang bersifat take away, simple, praktis, dan mudah dibeli oleh semua kalangan karena harganya yang mudah terjangkau, memudahkan kami dalam memperluas konsumen kami nantinya, dan ini menjadi sebuah peluang bagi kami. Lalu memungkinkan kami untuk menciptakan brand sendiri, karena fast food ngebebek ini khususnya di Aceh itu belum ada, dan ini menjadi beberapa peluang bagi kami. Atau ancaman, setiap usaha baik yang besar maupun yang kecil pasti memiliki ancaman. Usaha yang sudah lama dimulai atau yang baru dimulai pasti juga memiliki ancaman. Dan menurut kami, ancaman dari usaha fast food ngebebek kami yang pertama itu kurangnya advertising, sehingga periklanan yang kami lakukan itu belum terlalu luas, dan itu menyebabkan konsumen belum terlalu banyak mengetahui produk apa sih sebenarnya dari kami ini. Lalu kurangnya supplier yang kami lakukan kerjasama, sehingga kami masih membutuhkan supplier yang memang pas bekerja sama dengan kami. Dan banyaknya produk fast food ngebebek yang sudah mendahului pasar, khususnya di Indonesia. Tetapi bila di Aceh sendiri fast food ngebebek ini belum ada, jadi masih sangat-sangat awam bagi orang Aceh itu sendiri. Kemudian kami bakalan susah mendapatkan tambahan modal, dikarenakan usaha kami ini masih berbentuk usaha rumahan saja, sehingga belum memperoleh kepercayaan yang begitu
tinggi dari para pemilik modal. Dan yang terakhir itu kemampuan kami, mampu tidaknya kami sebagai tim kerja dalam mengembangkan produk fast food ngebebek ini sendiri atau mengembangkan resep-resep yang sudah ada sehingga konsumen menjadi lebih loyal terhadap produk kita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu persaingan. Persaingan sendiri yaitu adalah pengertian dari suatu proses yang melibatkan individu ataupun kelompok yang saling berbuat sesuatu yang tujuannya ialah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Tidak bisa dipungkiri, dari setiap bisnis yang akan kita lakukan pasti memiliki yang namanya pesaing. Pesaing sendiri memiliki beragam tujuan yang sifatnya mengancam usaha yang kita geluti dan juga menjadi nilai ukur bagi perusahaan kita untuk mengembangkan perusahaan dan juga mengembangkan produk. Pesaing sendiri ada yang secara langsung dan juga ada yang secara tidak langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan persaingan langsung. Persaingan langsung di fast food ngebebek ini yang pertama ialah fast food yang lebih dulu masuk ke dalam pasar memiliki pasarnya sendiri yang sulit dimasuki oleh fast food baru. Dan yang kedua, fast food yang lama pasti memiliki strategi pemasaran mereka yang lebih luas. Dan yang ketiga, fast food yang sudah lama pasti banyak menciptakan menu dan juga promosi yang otomatis sehingga membuat fast food baru harus menciptakan menu dan promosi yang berbeda dari mereka ataupun minimal sama dengan mereka namun memiliki karakteristik yang berbeda dari mereka. Dan yang kedua, persaingan tidak langsung. Adanya pasar fast food yang lebih dulu memiliki brand di pasar yang secara tidak langsung mereka mencoba melayani konsumen terlebih dahulu dengan menu dasar bebek yang seharusnya pasar tersebut adalah pasar dari fast food ngebebek juga. Mengenai strategi pemasaran dari produk fresh food ngebebek, di mana di sini kita tahu strategi pemasaran itu terdiri dari 4P. Yang pertama adalah produk, price, dan promosi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk yang memiliki pilihan paket yang memang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, yaitu makanan pokok. Bisa kita contohkan seperti nasi, menyediakan nasi. Dan yang kedua ada price atau harga. Di sini harga ditentukan melihat dari jenis kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kalangan masyarakat itu terdiri dari menengah ke atas dan menengah ke bawah. Jadi harga di sini ditentukan dari jenis kalangan agar terjangkau oleh berbagai kalangan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga ada place. Yang ketiga ada place, yang mana itu tempat. Tempat itu penting untuk diperhatikan, penting untuk ditinjau, penting untuk penting untuk diperhatikan secara baik-baik karena tempat juga menjadi penentu dari suatu usaha yang didirikan agar bertahan lama dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat baik dengan menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi atau pejalan kaki, mudah untuk ditemukan. Dan yang keempat ada promosi. Di mana di sini promosi kita bisa melakukan promosi melalui event-event, melalui akun-akun media sosial, Instagram, WA, atau mungkin bahkan Twitter, YouTube. Sekarang banyak media sosial yang bisa digunakan sebagai sarana mempromosikan suatu usaha. Dan selanjutnya ada 3P, yang mana terdiri dari people, physical, dan satu lagi proses. Di sini baik saya akan menjelaskan sedikit tentang 3P. Yang pertama ada people. People di sini kita tahu sumber daya manusia yang direkrut itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Di mana di sini lebih mengutamakan tata boga dari karyawan yang memiliki keahlian tata boga atau dari segi marketing. Jadi di sini ditinjau akan dituntut mampu untuk berkomunikasi secara baik atau dituntut bisa berkomunikasi secara baik secara efektif dan negosiatif. Dan di sini
merekrut karyawan tidak dilihat dari kelulusan, melainkan dilihat dari kreativitasnya yang tinggi. Yang kedua, itu ada fiskal, di mana strategi yang dibuat itu tersusun dari komisioner. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariah, dan interpersonal skill atau brandingnya itu harus sesuai dengan syariah. Dan yang keempat adalah membangun relasi dan harus menguasai peta lingkungan atau peta lokasi. Jadi juga harus menggali informasi dari antar pesaing, menggali informasi bukan hanya dari sumber-sumber yang ada yang lain, tapi juga harus menggali informasi dari pesaing-pesaing kita, agar kita memperoleh informasi-informasi yang bermanfaat agar usaha itu bisa lebih ke depannya lebih maju atau lebih diperbaiki sistemnya. Dan yang selanjutnya adalah kemampuan memberi instruksi kepada sesama karyawan atau mungkin atasan kepada karyawan, memberi instruksi tanpa ada kesan memerintah. Di situ penting. Dan yang terakhir adalah serta mengembangkan dan memfasilitasi manajemen dan administrasi dalam promosi. Itu penting untuk difasilitasi agar lebih lancarnya dari promosi yang akan diadakan. Dan yang ketiga ada proses, di mana langkahnya ialah di sini proses langkahnya yang akan dilakukan itu membudidayakan zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kedua adalah perencanaan program marketing calendar dan close of work dipresentasikan kepada tim guna. Di sini perencanaan program marketing calendar dan scope work dipresentasikan kepada tim guna mengetahui job desk masing-masing. Itu penting untuk mempresentasikan kepada setiap tim agar tim tersebut tahu bagaimana tata cara atau bagaimana supaya karyawan tersebut atau tim tersebut untuk mencapai job desk masing-masing. Itu perlu. Dan yang terakhir adalah rencana pembiayaan atau perkiraan keuntungan, dan serta catatan pemasukan dan pengeluaran, sponsorship, dan di sini dipresentasikan kepada anggota tim serta diarsipkan. Itu yang terakhir. Mengenai bidang finansial dari perusahaan kami yaitu BB Granat. Kita lihat dari yang pertama ada investasi awal. Jadi di sini kalau kita bisa bilang modal awal kita yang harus kita keluarkan untuk membangun perusahaan BB Granat ini. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada gerobak atau etalase. Gerobak ini harganya kisarannya 3 juta. Kita beli gerobaknya 2, yaitu untuk taruh makanan dan untuk taruh minuman. Jadi 2 kali 3 juta totalnya 6 juta. Selanjutnya yang kedua ada kompor dan tabung gas, yaitu kisaran harganya kompor dan tabung gas ini adalah 450.000. Jadi cuma satu kita pakai, jadi harganya 450.000. Selanjutnya ada panci presto. Jadi panci presto ini kisaran harganya 363.000. Jadi kita beli panci presto itu yang besar, itu 1 biji, jadi harganya 363.000. Selanjutnya ada baskom untuk bebek, bumbuin bebek, di situ untuk cuci bebek. Kita beli baskomnya itu 3, ya. Kisaran harga baskomnya itu 75.000. Jadi 3 kali 75.000 adalah 225.000. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini untuk menggoreng bebeknya. Kita beli spatula ini 2. Jadi kisaran harganya 42.000. Jadi 2 kali 42.000 adalah 84.000. Selanjutnya ada wajan. Wajan untuk penggorengan bebek granatnya sendiri. Itu kita beli 2. Kisaran harganya persatuannya yaitu 200.000. Jadi kita beli 2 kali 200.000 adalah 400.000.
Selanjutnya ada rice cooker, yaitu tempat masak nasi atau magicom ya. Kita beli 2 juga, itu kisaran harganya adalah 500.000. Jadi kita beli 2 adalah 1 juta. Kita juga beli pisau, yaitu pisau ada 2. Kisaran harganya per satunya 35.000, jadi 2 kali 35.000 ada 70.000. Selanjutnya kita juga beli piring. Kita beli piring mungkin untuk menaruh-naruh, untuk ditata nasi dan bebeknya. Kita beli 1 lusin, jadi persatuannya itu 15.000. Jadi 14 kali 15.000 itu harganya 210.000. Selanjutnya ada gilingan bumbu. Gilingan bumbu atau kita sebut blender ya. Kita beli itu 2. Ini kan untuk buat bumbu, buat sambelnya. Jadi kisaran harga satuannya itu 500.000. Jadi 2 kali 500.000 adalah 1 juta. Selanjutnya kita beli meja kasir. Kita beli meja kasir itu 1. Itu adalah kisaran harga persatuannya 400.000, jadi 400.000. Selanjutnya ada kursi kasir. Kursi kasir satuannya itu 250.000, jadi kita beli 1 aja 250.000. Habis itu ada spanduk untuk bebek granat itu. Jadi spanduknya itu kita taruh di depan untuk mengetahui orang-orang bahwa kita ada menjual bebek granat. Ini satuannya adalah 200.000. Jadi 1 kali 200.000 adalah 200.000. Selanjutnya ada sendok. Sendok kita beli 1 lusin juga. Harga persatuannya itu 5.000. Jadi 14 kali 5.000 adalah 70.000 maksudnya. Habis itu ada kulkas. Kita beli kulkas yang pertama untuk kulkas untuk sayur-sayuran, untuk bebek, untuk bumbu semua. Dan satu lagi kulkas untuk minuman. Jadi ada 2 kulkas. Jadi persatuan kulkasnya itu adalah 3 juta. Jadi 2 kali 3 juta adalah 6 juta. Selanjutnya ada bangunan. Jadi kita menyewa 1 ruko. Per 1 rukonya ini adalah kisaran harganya adalah 15 juta. Jadi 15 juta dikali 1 ya 15 juta juga. Habis itu kita ada aksesoris ya. Aksesoris sebentar ya. Kita ada aksesoris, di mana aksesoris ini 50.000 untuk kita hias-hias rukoh tadi, yaitu 1 kali 50.000 adalah 50.000. Selanjutnya ada komputer. Di sini komputer ini gunanya untuk kita menghitung seperti pemasukan, pengeluaran. Di sini kita beli 1 aja komputernya, yaitu harga kisarannya 7.500.000. Jadi 1 kali 7.500.000 adalah 7.500.000. Selanjutnya adalah printer. Untuk printer ini gunanya untuk kita mengeprint pengeluaran nanti, untuk di perincian keuntungan pengeluaran nanti ya, kita harus tahu. Jadi printer ini kita beli 1, kisaran harganya adalah 3.500.000. Jadi 1 kali 3.500.000 adalah 3.500.000. Selanjutnya ada genset. Genset ini gunanya ketika kita mati listrik, kita pakai genset. Jadi kisaran harga 1 gensetnya ini kisarannya 15 juta. Jadi 1 kali 15 juta 15 juta. Habis itu selanjutnya ada peralatan tambahan lainnya. Jadi masuk semua di sini. Peralatan tambahan lainnya ini seperti apa ya nanti yang kurang ya kan. Ini kita kisaran harganya 500.000. 1 kali 500.000 adalah 500.000. Jadi total investasi atau modal awal kita yang harus kita keluarkan untuk membangun perusahaan bebek granat ini yaitu 58.272.000. Oke. Selanjutnya kita di sini ada tabel jumlah pengeluaran, di mana di sini ada jenis pengeluaran dan jumlah biaya. Oke, yang pertama kita ada gaji karyawan, terdiri dari yang pertama ada kasir 1 orang, kita gaji mereka 1.500.000. Yang kedua ada koki atau chef 1 orang, juga kita gaji 2 juta. Selanjutnya penata atau pengemas makanan 1 orang,
itu kita gaji sama dengan kasir 1.500.000. Selanjutnya ada manajer satu orang juga, kita gaji 3.500.000. Selanjutnya ada akuntan, satu orang juga, kita gajinya 2.500.000. Yang selanjutnya ada biaya listrik, di mana listriknya ini jumlah biayanya adalah 1 juta. Yang kedua ada biaya air, di mana biaya airnya ini 200, jumlah biayanya adalah 250.000. Selanjutnya ada biaya telepon. Biaya teleponnya ini adalah 300.000. Selanjutnya ada bensin. Bensin kita jumlah biayanya adalah 150.000. Selanjutnya ada plastik di sini 350.000. Selanjutnya ada kotak kemasan makanan, yaitu 500.000. Selanjutnya ada cup kemasan minuman, yaitu jumlah biayanya 350.000. Selanjutnya ada sedotan plastik 100.000. Maaf. Selanjutnya ada administrasi lain-lain 250.000. Jadi penyusutannya selama setahun 5 juta, kisarannya 5 juta. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis cash flow, di mana analisis cash flow ini untuk mengetahui berapa penjualan kita, pengeluaran kita, dan nanti laba bersihnya berapa cash flow ini. Oke, cash flow ini yang pertama ada penjualan. Saya jelaskan sedikit. Oke, sebelumnya kita di sini kita asumsikan di penjualannya itu diperkirakan rata-rata 2 juta. Jadi kita harganya itu per porsi 20.000, itu sudah satu bebek sama plus nasi dan ada gorengan seperti tempe, tahu, kol, timun, dan plus air minum. Apakah itu teh, apakah itu jus timun, apakah itu air cincau, pokoknya sama-sama minuman itu 20.000. Minumannya itu bebas, boleh dipilih. Oke. Jadi 20.000 ini dikali 100 porsi orang pesan, 100 porsi pembeli, dapatnya 2 juta. Jadi kita satu harinya kita asumsikan 2 juta. Jadi 2 juta dikali 360, yaitu setahunnya kita mendapatkan penjualannya itu 720 juta. Oke, 720 juta. Jadi kita mau cari harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan ini kita carinya di 70% dari harga penjualan. Jadi 720 juta dikali 0,7 dapatnya adalah 504 juta rupiah. 504 juta rupiah. Oke. Selanjutnya tahun kedua sama penjualannya itu naik, kita naiknya sekitaran 10%. Jadi 700, jadi 2 juta. Cara carinya ini gini. Jadi 2 juta dikali 0,1 dapatnya 2.200.000. Jadi 2.200.000 ini ditambah dikali 360 hari dapatnya yaitu 792 juta. Selanjutnya begitu juga tahun ketiga kita tahun ketiga juga naik 10%, jadi totalnya 871.200.000. Tahun keempat naik juga 10%, jadi 958.320.000. Yang tahun kelima penjualan kita yaitu naik juga 10%, yaitu 1.000.000
54.152.000. HPP-nya masih sama, kita cari seperti tadi. Jadi 792 juta dikali 0,7 hasilnya 554.400.000. Ini juga seperti itu, dapatnya 609.840.000. Ini juga seperti itu, 670.824.000. Ini juga seperti itu, 737.906.400. 730.906.400. Jadi begitu. Oke, selanjutnya di sini ada laba kotor atau laba kotor biaya-biaya. Jadi untuk mendapatkan laba kotor ini kita harus mengurangi 720 juta dikurang 504 juta, hasilnya 216 juta. Selanjutnya begitu juga dikurang ini penjualan dikurang dengan HPP, dapatnya 237.600.000. Ini juga begitu dikurang penjualan dengan HPP, dapatnya 261.360.000. Ini juga begitu 287.496.000. Selanjutnya juga begitu, dapatnya 245.600. Oke. Di sini ada gaji karyawan 18 juta. Maaf ya. Di sini ada gaji karyawan 18.000. Jadi 18 juta maksudnya, maaf, 18 juta. Kenapa bisa dapat 18 juta? Jadi di sini kita gaji karyawannya kan 1.500.000 per bulan. Jadi 1.500.000 per bulan ini dikali dengan 12 bulan. Karena kita cari per tahunnya. Jadinya 18 juta. Kayak gitu juga yang si kokinya. Jadinya 24 juta. Seterusnya juga pengurus juga. Jadi kita kali 12 dengan biaya-biaya yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadinya untuk gaji 18 juta, untuk chef atau koki 24 juta, untuk pengemas makanan 18 juta, untuk manajer 42 juta, untuk akuntansi 30 juta, untuk biaya listrik 12 juta, untuk biaya air 3 juta, untuk biaya telepon 3.600.000, untuk bensin 1.800.000, untuk plastik 4.200.000, kotak kemasan makanan 6 juta, cup kemasan minuman 4.200.000, sedotan plastik 1.200.000, administrasi 3 juta, lain-lain. Di sini penyusutan yang kita nggak kali. Kenapa nggak kita kali? Karena dia sudah per tahun, jadi nggak perlu lagi dikali. Oke, berarti total biaya di sini kita jumlahin semua. Dari pembiayaan ini, biaya-biaya ini kita jumlahkan, dari gaji karyawan ini kita jumlahkan seluruhnya sampai dengan penyusutan, yaitu dapat hasilnya 176 juta. Oke. Selanjutnya ada laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak ini kita kurangkan 216 juta dikurang 176 juta, hasilnya adalah 40 juta. Setelah pajak itu hasilnya 17.950 juta. Ini kita cari tarif pajaknya ya. Jadi berapa kena pajaknya? 17.950.000. Selanjutnya 40 juta ini dikurangkan. Jadinya laba bersihnya itu 22.050.000. Untuk kita dapatkan cash
cash inflow-nya 22 juta ini, 22 juta 50.000 ini ditambahkan dengan biaya penyusutan 5 juta tadi. Jadi hasilnya 27 juta 50.000. Oke, selanjutnya untuk kita cari tahun kedua itu sama juga yang kayak saya jelaskan. Ini juga dia meningkat 10%. Jadi gajinya ini 19.800 karena dia naik 10%, makanya dia harganya 19.800. Ini juga ini angka-angka ini dijumlahin, dapatnya adalah 193.100.000. Ini dikurangin yang kayak tadi saya total biaya dikurang laba kotor dikurangin dengan total biaya dapatnya adalah 44.500. Ada pajak penghasilan di sini. Pajak penghasilan ini sudah kita cari hasilnya ini 21.190.000. 21.190.000. Kayak kita cari lagi kayak tadi saya bilang. Di sini 44.500 dikurang 21 hasilnya 23.310.000. Jadi 23.310.000 ini ditambah 5 juta penyusutan tadi kayak saya bilang, dapatnya 28.310.000. Selanjutnya seperti itu. Selanjutnya pencariannya sama seperti itu. Di sini ada penjelasan yang saya buat. Harga pokok penjualan diasumsikan 70% dari penjualan. Penjualan dibiayai naik. Penjualan dan biaya-biaya naik 10% setiap tahun. Nah, selanjutnya penjualan tahun pertama diperkirakan rata-rata 2 juta per hari sehingga setahunnya 720 juta. Kayak yang saya jelaskan tadi, untuk pencarian cash flow kita mendapatkan hasilnya yaitu 27.050.000. Yang tahun keduanya kita dapat 28.310.000. Tahun ketiganya kita mendapatkan 29.696.000. Tahun keempatnya kita dapat 31.220.600. Tahun kelimanya kita mendapatkan 32.897.660.000. Oke, selanjutnya ini kita membahas mengenai analisis payback periode. Dimana yang pertama itu cara pencarian investasi awal kita. Jadi investasi awal kita ini 58.272 juta. Cash flow ya tahun pertama itu kita lihat di sini, cash flow tahun pertama itu 27 juta. Jadi 27 juta ditaruh di sini, 27.050.000 jadi 58.272.000 dikurangin 27.050.000, hasilnya adalah 31.222.000. Tahun cash flow tahun kedua yaitu 28.310.000. Jadi 31.222.000 dikurang 28.310.000, hasilnya adalah 2.912.000. Jadi kan ini sudah tidak bisa dikurang lagi sama cash flow tahun ketiga. Jadi ini turunkan aja 2.912.000 ini kita bagi cash flow tahun ketiga 2.29.696.000. Oke, udah kita bagi, dapatnya adalah 0,98, dapatnya 0,098 bla 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 di belakangnya ya, sekian.
Ini gunanya untuk apa? Jadi kita cari aja dulu. Oke. Jadi kita cari dulu per bulannya berapa. Jadi 0,098 ini dikali 12 bulan. Jadi hasilnya 1 bulan, 176. Oke. Yang keduanya kita ambil 176 ini untuk mencari harinya. Ya. 0,176 ini dikali 30 hari adalah 5 hari. Jadi kesimpulannya apa? Jadi payback periodenya ini adalah 2 tahun 1 bulan 5 hari. Jadi dapat saya artikan bahwa analisis payback periode ini untuk mengembalikan modal awal kita itu adalah sekitaran 2 tahun 1 bulan 5 hari. Jadi modal kita kembali 2 tahun 1 bulan 5 hari. Itu kita sudah balik modal. Oke, selanjutnya ada metode investable surplus method atau ISM. Jadi ISM ini, metode ini dia untuk mengetahui investasi seberapa besar surplus investasi proyek yang dilaksanakan selama 5 tahun. Kita kan 5 tahun. Jadi kan tahun pertama, jadi kita buat dulu investasi awalnya itu 58 juta 272 juta. Sini juga 58 juta 272 juta. Ini kan tahun pertama, cash ada di nilai cash flow tahun pertama 27 juta 50 ribu. 20 juta 50 ribu ini kita kurangkan 58 juta 272 ribu ini kita kurangkan dengan 27 juta 50 ribu hasilnya adalah 31 juta 222 ribu. Selanjutnya kita kurangkan lagi 31 juta 222 ribu ini dikurang 28 310 ribu, jadinya 2 juta 912 ribu. Jadi kan nggak bisa lagi untuk dikurang karena kan tahun kedua ini sudah habis, nggak bisa dikurang lagi. Jadi untuk periode tahunnya di sini kita taruh 2. Pada tahun keempatnya, pada tahun ketiganya 29.696 juta. Itu 2 tahun dikali 2 hasilnya 53.392 juta. Tahun keempat kayak gitu juga karena dia memang 1 ya, dikali 31 juta dikali 31 juta 220.600 dikali 1 dapatnya 31 juta 220.600. Tahun kelima selanjutnya seperti itu juga, dia 0, tahunnya habis, berarti udah habis, yaitu 32 juta 897.660 dikali 0 yaitu hasilnya 0. Jadi 53 juta 392 ribu 53 juta 392 ribu dikurang ditambah, maksudnya maaf, ditambah 31 juta 220.600 hasilnya 84 juta 612.600. Oke, berarti sekarang kita masukkan ke rumus saja. Kita cari langsung ke rumus ISN. Langsung kita masukkan ke rumus. Nah, berarti ISN-nya ini adalah 84 juta. Ya. Ya, berarti ISN-nya ini kalian harus tahu apa nih? ISN ini adalah surplus investasi setelah ke N tahun, yaitu adalah 84.612.600 rupiah. CT-nya ini yaitu biaya kos yang dibutuhkan, misal
penganggaran kas, yaitu dia investasi pertama kita tadi yang kita ambil, yaitu 58.272.000. Ini N-nya ini adalah tahunnya 5. N usia proyeknya 5 tahun, berarti 5 kurang 0 berarti ya. Oke, jadi langsung saja kita masukkan CT-nya 58.272.000 dan N-nya adalah 5. Berarti 58.272.000 ini dikali 5 sama dengan 200.360.000. Kita masukkan rumusnya 84.612.600 perak dikali 100, dah dapat hasilnya nih. Setelah kita kalikan apa hasilnya, baru kita bagi ke 291.360.000. Hasilnya adalah 29,4%. Penjelasannya itu adalah hasil ini menunjukkan bahwa surplus investasi selama 5 tahun sebesar 29,4%. Jadi pergerakannya itu 29,4% ya. Surplus investasi, pergerakan investasinya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai analisis goal value method atau GVM. Yang pertama ini ada tahunnya, laba bersih, nisbah bagi hasilnya 70%, pendapatan, harga emas per gram, nilai pendapatan setelah dijadikan gram atau emas. Oke, yang pertama ada tahun. Kita masukkan tahun ke-1. Kita ambil nilai yang cash inflow-nya tadi yang di atas, yaitu bukan cash inflow-nya, jadi laba bersihnya kita ambil ya di tabel cash flow tadi ya, 22.050.000. Habis itu nisbahnya itu memang udah ditentukan, yaitu 70%. Jadi kita buat ke desimal adalah 0,7. Jadi 22.050.000 ini dikali 0,7, hasilnya adalah 15.435.000. Harga per gram. Ini usaha ini saya ambil harga emasnya itu dari 2016. Jadi direncanakan perusahaan ini dari 2016, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi harga per emasnya waktu 2016 kisaran harganya itu adalah 545.000. Oke, jadi 15.435.000 ini ya dibagi dengan 545.000, hasilnya adalah 28,321. Tahun kedua seperti itu juga. Kita ambil lebih bersih dari tabel cash flow-nya, yaitu 23.310.000 dikali 0,7, dapatnya adalah 16.317.000. Harganya kisaran harga emas per 2017 adalah 626.750 rupiah. Ini kita asumsikan naiknya adalah 10% juga ya, carinya kayak saya jelaskan di atas tadi 10%. Jadi 10% dari sini, dari 540 kenaikannya 10% dari harga yang pertama 545.000 ini dikali 0,1, dapatnya nih 626.750.000 karena naiknya 10%. Oke, selanjutnya 16 juta ini 317.000 dibagi 626.000
rupiah adalah 26,34. Oke, selanjutnya tahun ketiga seperti itu juga, 24.696.000 dikali 0,7. Oke, dapatnya 17.287.200 rupiah. Selanjutnya ini juga naik, harga tahun 2018 naik 10% juga, yaitu harganya adalah 734.086 rupiah. Oke, jadi 17.247.200 dibagi 734.086 hasilnya adalah 23,524. Oke, di tahun keempat adalah laba bersihnya adalah 26.220.600 dikali 0,7 dapatnya 18.354.420. Ini dibagi dengan harga emas 2019 yang naik 10%, yaitu 845.094. dapat dibagi ini dapatnya 21,718. Di tahun kelima 27.897.660 dikali 0,7 dapatnya adalah 19.528.362. Ini dibagi juga harga emas di tahun 2020 sekarang. Kira-kira asumsikan naiknya 10%. Jadi 971.858. Dapatnya adalah 20,93. Jadi untuk kita mencari total pendapatan emas per gram, kita tambahkan semuanya. Jadi kita tambahkan di tahun pertama 28, 26, 23, ini 21 sama 20, kita tambahkan semuanya. Totalnya adalah untuk pendapatan emas per gram adalah 119,69. Selanjutnya kita untuk mencari jumlah investasi awal gram. Yang pertama kan investasi kita 58 juta, berarti kan 58.272 investasi kita awal. 58 juta 270. Jadi investasi awal kita adalah 58.272.000. Investasi awal kita ini dibagi dengan harga emas per gram tahun pertama, yaitu 545.000. Jadi hasilnya adalah 106,92. Langsung saja untuk nilai pendapatan emas per gramnya adalah kita kurangin dari 119,69 dikurang 106,92 adalah 12,77. Ya. Sini ada penjelasan dari perhitungannya. Berdasarkan analisis profit sharing dengan nisbah 30/70, jumlah nilai pendapatan emas adalah 12,77 gram. Artinya, jika usaha bebek granular ini didirikan, maka pengelolaan dana mendapatkan keuntungan sebesar 12,77 gram emas. Maka sebaiknya investasi ini terima, walaupun memang keuntungannya tipis, tapi satu tahunnya itu kita bisa mendapatkan 12,77 gram. Itu juga menguntungkan. Oke, selanjutnya yang nomor 7, yaitu kita menganalisis gold index atau GI. Gold index ini rumusnya adalah total pendapatan emas gram dibagi jumlah investasi awal. Jadi langsung kan ya udah kita dapatin 119,69 dibagi 0,69 dibagi 106,92, hasilnya adalah
Goal indeksnya adalah 1,119. Penjelasan hasil perhitungan penjelasannya adalah karena nilai GI lebih dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk di bidang keuangan. Apa kesimpulannya? Jadi untuk bidang keuangan Bebek Granat ini memang diterima, mendapatkan keuntungan dan layak untuk dijalankan, sudah terbukti. Jadi kalau memang ada yang tertarik untuk menanamkan modal, menginvestasi di perusahaan kami, insya Allah bisa mendapatkan keuntungan yang seperti kami jelaskan tadi, yang seperti saya jelaskan tadi. Dan insya Allah perusahaan ini juga layak untuk dijalankan. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa kesimpulan dari bisnis atau usaha fast food ngebebek yang akan kami jalankan. Di mana dalam mengambil kesimpulan ini, kami sudah mempertimbangkan beberapa alasan mengenai usaha yang akan kami jalankan atau usaha yang sudah kami rencanakan ini. Untuk pertimbangan pertama yaitu mengenai aspek bisnis syariah. Bisnis ini menjadi satu inspirasi untuk kelompok kami angkat menjadi sebuah bisnis plan, dikarenakan usaha ini menurut kami menjanjikan, di mana usaha ini adalah usaha yang mampu mengikuti tren masa kini namun juga tidak melupakan sisi kesehatan dan kehalalannya. Kemudian juga usaha ini dijalankan sesuai prinsip syariah pastinya, di mana modal yang akan kami keluarkan tidak berasal dari riba. Kemudian juga produk yang dijual halal dan bersih dan tidak merugikan orang lain dengan mengambil keuntungan yang tinggi. Kemudian yang terpenting juga adalah sumber daya manusia yang bekerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian untuk pengelolaan usaha ini juga sesuai dengan asifat atau akidah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu mengenai aspek ekonomi makro. Kami mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya kewirausahaan fast food ngebebek ini akan mampu menciptakan lowongan pekerjaan baru yang nantinya dapat mensejahterakan karyawannya. Dan jika dalam waktu beberapa tahun ke depan usaha ngebebek ini mampu memperluas wilayah usahanya dan mampu membuka cabang di banyak tempat, tentu usaha ngebebek ini akan merekrut karyawan yang lebih banyak lagi. Dan dengan meningkatnya lapangan pekerjaan baru, maka dipastikan akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah. Kemudian pertimbangan yang ketiga yaitu mengenai aspek manajemen sumber daya manusianya, di mana kami mengambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang direkrut haruslah sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian mampu berkomunikasi secara efektif dan negosiatif, dan juga mampu bekerja di bawah tekanan atau under pressure. Dan di sini kami tidak mempermasalahkan mengenai kelulusan, tetapi kami lebih mengutamakan dalam tata boga dan juga marketing. Dan juga kami memberikan cakupan umur dalam kriteria pencarian sumber daya manusia, yaitu dari umur 16 tahun sampai dengan umur 30 tahun, dikarenakan umur ini atau usia ini masih energik dalam angkatan kerja. Kemudian untuk pertimbangan yang keempat yaitu aspek manajemen operasional. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa jika dilihat dari lokasi pemasaran, memang usaha ngebebek ini masih kurang strategis, dikarenakan usaha ini masih dijalankan dalam usaha rumahan, sehingga hanya bisa take away saja.
Kemudian untuk pertimbangan yang kelima yaitu aspek manajemen pemasaran. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa pada saat ini fast food menurut kami semakin banyak dicari dan juga diminati. Karena fast food ini berbeda dengan junk food. Fast food menurut kami adalah makanan yang dibuat dengan proses yang cepat karena sudah diolah setengah jadi terlebih dahulu. Sehingga masih mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan junk food merupakan makanan yang nutrisinya sudah minim sehingga tubuh sudah tidak terlalu memerlukannya lagi. Kemudian dari hal tersebut maka salah satu alternatif fast food yang kami jadikan bisnis plan di sini adalah usaha ngebebek ini, di mana usaha fast food ngebebek ini menurut kami mempunyai peluang yang besar di pasaran karena belum ada usaha serupa di daerah Aceh sehingga belum bisa dilihat pertumbuhannya. Kemudian berbanding terbalik dengan fast food ayam yang menurut kami sudah banyak menjamur di Aceh seperti Wong Solo, ayam lepas dan sebagainya. Kemudian untuk pertimbangan yang terakhir yaitu dalam segi aspek manajemen keuangan. Hal ini adalah salah satu aspek yang menurut kami sangat penting dalam bisnis plan ini. Jadi kami mengambil kesimpulan untuk aspek ini jika dilihat dari studi kelayakan bisnis, usaha ini sudah memenuhi syarat dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang terpenuhi adalah aspek keuangan yang bisa menghasilkan laba bersih rata-rata 2 juta per hari, sehingga untuk penghasilan setahun bisa sebesar 720 juta rupiah dalam tahun pertama. Baiklah, sekian kesimpulan dari presentasi kelompok kami mengenai bisnis plan fast food ngebebek. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.